Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko di Rabat. Kunjungan saya ke Rabat juga sangat singkat, kurang dari 24 jam. Dan kunjungan ini merupakan kunjungan terakhir dari rangkaian kunjungan ketiga negara di Afrika Utara, yaitu Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Sebelum melakukan pertemuan bilateral pagi ini, saya memberikan penghormatan dan meletakkan karangan bunga di makam Raja Muhammad ke-5 serta Raja Hasan ke-2. Rekan-rekan media yang saya hormati, selama lebih dari 6 dekade, hubungan bilateral Indonesia-Maroko terus menguat. Hari ini, hubungan kedua negara meningkat menjadi kemitraan strategis atau strategic partnership. MOU mengenai kemitraan strategis ini telah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita. Peningkatan status kemitraan ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk lebih memperkokoh dan memperluas kerjasama bilateral pada sektor-sektor yang strategis dan signifikan seperti politik dan keamanan, kerjasama regional dan global, kemitraan ekonomi, kerjasama pembangunan, termasuk kerjasama triangular, kemudian kerjasama sosial budaya, serta kerjasama kekonsuleran dan keimigrasian. Dan guna memastikan implementasi kemitraan strategis yang terarah dan terukur, Indonesia dan Maroko juga sepakat untuk kembali mengaktifkan mekanisme pertemuan bilateral rutin pada tingkat menteri. Dan saya sampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Joint Commission Meeting Indonesia-Maroko tahun depan di Indonesia. Secara khusus, ada 3 hal utama yang saya dorong dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko, yaitu percepatan negosiasi Preferential Trade Agreement atau PTA, termasuk mendorong kerjasama industri halal dan produksi vaksin, kemudian kerjasama fosfat untuk industri pupuk, serta mempererat kerjasama sosial budaya, khususnya pendidikan dan toleransi beragama. Terkait PTA, Indonesia sudah mengajukan usulan ini sejak 2017. Putaran perundingan PTA belum terlaksana sehubungan dengan adanya beberapa kendala teknis termasuk pada saat terjadi pandemi COVID-19. Indonesia mendorong dilaksanakannya preliminary meeting sebagai pembuka jalan dan langkah awal bagi kedua pihak untuk memulai negosiasi. Volume perdagangan Indonesia-Maroko terus menunjukkan tren positif dengan rata-rata kenaikan 13,34% dalam periode 5 tahun terakhir. Tahun lalu, perdagangan bilateral mencapai lebih dari 308 juta US dollar. Dan Indonesia mengalami surplus sebesar 79,5 juta US dollar. Kita berharap dengan disepakatinya PTA nanti, hambatan perdagangan akan terus berkurang dan diharapkan akan dapat memberikan dampak positif bagi kenaikan volume perdagangan kedua negara. Kepada Menteri Luar Negeri Maroko, saya juga memohon dukungan agar produk unggulan Indonesia seperti kopi, teh, produk kelapa sawit, tekstil, karet, dan produk kapas, serta produk lainnya dapat memperoleh akses yang lebih luas di pasar Maroko. Saya juga sampaikan potensi kerjasama sektor halal, termasuk menjajarkan kerjasama pengakuan sertifikasi halal untuk produk makanan, obat, dan kosmetik, dan pembukaan pasar bagi produk busana muslim Indonesia. Juga peluang kerjasama di produksi vaksin, khususnya research, exchange of knowledge, dan kemungkinan produksi bersama vaksin guna mendukung kemandirian vaksin bagi kedua negara serta negara-negara di Asia dan Afrika. Sebelumnya telah ada kunjungan dari Pasteur de Maroc Institute ke Bio Farma Indonesia dan diharapkan kunjungan ini akan menjadi pembuka jalan bagi kerjasama bidang vaksin yang berkelanjutan. Hal yang kedua yang saya sampaikan dalam pertemuan adalah kerjasama fosfat untuk industri pupuk. Maroko memiliki lebih dari 70% cadangan fosfat dunia dan menjadi salah satu penyuplai bahan baku pupuk bagi berbagai negara di dunia. Saat ini PT Pupuk Indonesia telah menjalin kerjasama dengan OCP Group Maroko untuk pembelian bahan baku pupuk. Jumlah pembelian mineral dari OCP Group selama rentang
2018-2023 mencapai lebih dari 2 juta ton. Kita sedang menjajaki penguatan kerjasama investasi dengan mitra di Maroko untuk memastikan keamanan suplai bahan baku fosfat di Indonesia. Hal ini dibahas bersama dengan Menlu Maroko termasuk berbagai hambatan, tantangan, serta langkah ke depan. Dan tentunya diharapkan kerjasama yang erat dengan Maroko akan mendukung keamanan dan keberlanjutan rantai pasok pupuk di Indonesia. Hal ketiga yang saya angkat adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Indonesia dan Maroko memiliki kerjasama erat di bidang pendidikan, khususnya pemberian beasiswa bagi para mahasiswa yang bersifat dua arah, sehingga mahasiswa Indonesia dapat melakukan studi di Maroko, begitu juga dengan mahasiswa Maroko dapat belajar di Indonesia. Di bidang peningkatan kapasitas SDM, baru-baru ini tepatnya September lalu, Maroko bekerjasama dengan manajemen pengelola kartu pekerja untuk mengembangkan sistem pelatihan inklusif bagi peningkatan kualitas SDM. Dan ke depan, Indonesia Maroko akan terus memperkuat people-to-people contact termasuk dengan meningkatkan kunjungan wisatawan, pertukaran budaya, serta mendorong kontak dan jejaring antar pemuka agama, khususnya untuk mendorong toleransi serta nilai-nilai Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Terkait kerjasama regional dibahas pula perkembangan dan tindak lanjut pasca diterimanya Maroko sebagai mitra dialog sektoral ASEAN yang dilakukan atau bertepatan dengan tahun keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu tahun ini. Maroko dan negara-negara ASEAN tengah membahas berbagai sektor kerjasama yang diharapkan ke depan dan engagement Maroko dengan negara-negara anggota ASEAN serta Sekretariat ASEAN diharapkan akan terus menguat. Di forum internasional, Indonesia dan Maroko sepakat untuk saling dukung dalam pencalonan di berbagai organisasi internasional. Maroko juga akan hadir di dalam acara 10th World Water Forum di Bali yang akan diselenggarakan 18-24 Mei tahun depan, termasuk dalam penganugerahan King Hassan II Great World Water Prize. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pertemuan saya dan Menlu Maroko juga melakukan diskusi mendalam terkait isu Palestina dan situasi di Gaza saat ini. Maroko memiliki peran penting dalam isu Palestina, di mana Kepala Negara Maroko Raja Muhammad ke-6 merupakan chair dari Komite OKI untuk Al-Quds, serta Menlu Maroko saat ini memegang keketuaan KTM Liga Arab. Indonesia menekankan kembali kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina harus dihentikan, dan Indonesia akan terus membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Indonesia juga meminta Maroko menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestina, dan sejarah akan mencatat apa yang kita lakukan saat ini. Demikian rekan-rekan dapat saya